Generasi muda sekarang tahu sendiri Pak, yang tani itu tinggal berapa orang. Kebanyakan kan mencari kerjaan yang lain. Dibilang petani muda padahal saya udah tua lah Pak. Saya juga udah umur 40 tahun. Tapi dibilang masih muda katanya gitu. Karena mungkin yang mau bergerak saat ini yang di usia-usia inilah gitu. Kalau di usia 25 tahun sekarang jarang yang langsung tani kan. Tetap diarahkan oleh orang tuanya dulu lah gitu. Nah, maksud saya orang tua ini kayak kita-kita ini kan punya anak ini ada tahu ada yang mau tani, tapi harusnya diarahkan yang benar. Karena begini, Pak. Tanah kita rusak. Anak cucu kita nanti sopo ngerti isih gelem garap lemah dewi. Itu akan kita wariskan tanah yang rusak kalau kita nggak benahi dari sekarang. Nggak susah kok Pak benahinnya, nggak susah. Hanya perlu kesempatan sampean-sampean nanti untuk membuat dan mengaplikasikannya ke lahan. Saya kemarin diberikan amanah sama beliau juga, sedikit diberikan mandat untuk memberikan juga ilmu sedikit ini untuk Bapak-bapak. Ini bukan hasil dari abal-abal bahasanya. Walaupun nanti bahannya sepele Pak. Ada sesuatu bahan yang sepele, tetapi ini akan efeknya luar biasa. Sengaja saya kesini untuk memberikan informasi ini, siapa tahu ini ada nanti kedepannya bapak-bapak yang pakai dan bisa bikin sendiri. Kalaupun kurang mantep nanti bisa kapan-kapan kita praktek juga bisa gitu. Bikin sendiri juga yakin saya yakin bisa. Nanti dibaca di sini. Itu untuk masalah tanah Pak. Nah, untuk masalah hama dan penyakit Pak. Saya ini pernah sebagai praktisi organik yang tidak ada tidak ada suratnya lah bahasanya. Tetapi saya berani mengambil proyek itu untuk mengaplikasikan dan menanam 21 jenis tanaman tepatnya di Agropark Provinsi Lampung. Itu disuruh menanam tanpa racun sama sekali. 21 jenis tanaman ditanam sekaligus Pak. Mulai dari semangka, melon, bawang merah, padi, sayuran, cabai, semuanya. Jagung manis sampai bayam segala macam kita tanam. Itu tanpa pestisida sama sekali. Tanpa insektisida sama sekali. Tanpa fungisida sama sekali. Dan itu saya mampu. Kenapa saya bisa bicara di sini? Saya ingin mengajak Bapak-bapak untuk optimis juga. Bisa gitu. Alhamdulillah saya berhasil. Nah, disitulah saya titik awal saya untuk mengajak kawan-kawan, sobat petani semua yang ingin mencoba gitu. Ya siapa tahu memang nanti bisa dampaknya positif lah di sini. Agak gelisahan saya Pak ini kakinya agak lumayan ada masalah sedikit apa ya. Nah itu Pak sedikit cerita tentang masalah pestisida nabati. Apa itu? Bapak, di sini saya mau sebutkan lah gambaran ya pestisida yang saya ingin sebutkan di sini ya. Ini untuk penggerek batang padi aja lah. Apa sundep? Ya sundep ya. Sundep itu racunnya mudah Pak. Cukup dengan daun sirsak, ya. Daun mimba, daun mindi ngerti? Sampai nah orang kalau nggak ada mimba, mindi itu mirip. Kandungannya pun sama mirip. Nah, daun sirsak ini Pak pertama untuk membekukan telur dan menafsu makan si hama itu hilang. Dia akan mati perlahan. Itu cuma dengan satu bahan daun sirsak aja. Yang kedua ada mimba. Mimba ini racunnya juga ke saraf Pak. Mimba itu daun kayak daun mindi Pak. Tapi kalau nggak ada mimba ya mindi juga nggak apa-apa. Nah, kalau mimba mindi sereh wangi tahu Bapak? Sereh wangi atau kayak GPU sereh merah. Nah, sereh merah. Itu pun salah satu pestisida nabati, Pak. Itu juga bisa untuk bikin lambung si hama itu mencret. Gitu. Udah pernah itu enggak praktek. Nah, sabun colek, Pak. Tambahannya untuk memperkuat racunnya. Untuk perekat itu yang kalau ada yang bagus pakai minyak tanah. Tanamannya kok nggak mati dengan dosis yang tertentu Pak. Insya Allah enggak. Minyak tanah mahal ya. Kalau pun nggak ada minyak tanah nggak apa-apa, pakai ini Pak,
Penggantinya pakai apa? Lidah buaya bisa. Lidah buaya bisa. Hanya pelengkap saja sih itu, Pak. Itu Pak kalau untuk sekedar kayak ulet-uletan. Tambah tembakau boleh. Pokoknya konsep dari racun itu Pak. Ini ngomong racun ya Pak ya. Mau apapun lah racunnya. Mau jenis daunnya, apa bahan-bahan yang mau kita bikin. Yang penting satu. Ada 3 Pak. Pertama lengu. Lengu itu apa? Baunya nggak enak ya. Lengu itu baunya nggak enak. Kedua pedes Pak. Pedes itu panas sifatnya. Kayak jahe itu panas Pak. Kayak serai wangi panas itu sebenarnya. Lengkuas panas ya. Ketiga itu pahit. Nah, ya. Daun mindi salah satunya pahit. Tapi yang lebih pahit lagi ada kan Bratowali, Sambiloto, yang lain-lain boleh. Bahkan pakai daun apa? Pepaya pun jadi. Cari pahitnya. Akar-akarannya, cipluannya itu pun pahit sama. Ya konsepnya 3 tuh, pahit, lengu sama pedas Pak. Yang bagus lengu itu jelingo. Jelingo apa? Ya jelingo dah. Kuntilanak minggat dah. Nih itu Pak salah satunya. Ada juga lagi Pak. Ini ada racikan ini banyak nih untuk walang sangit, ulat, lembing batu. Sama Pak bahannya. Ada kipait, ada mimba, ada serai merah, ada biji bintaro Pak. Biji mahoni. Nah, itu salah satu bahan dari pestisida nabati Pak. Biji mahoni. Kipait tahu kan Pak ya, yang buat kadar gula itu. Iya. Bisa juga itu. Buat kadar gula. Itu ditumbuk ya. Ditumbuk. Di sini ada proses caranya 2 Pak. Yang pertama ditumbuk. Yang kedua direbus. Kalau direbus itu dari bahan-bahan semua yang kita kumpulkan, kita rebus dalam satu wadah yang besar. Kita rebus sampai mendidih lah, sampai aromanya memang keluar. Kita angkat. Begitu kita angkat itu jangan didinginkan. Sebelum dingin, jadi sampai ini cari botol aqua yang 1,5 liter itu caranya dimasukin ke air Pak. Masukin ke air, lalu air panas itu dimasukin ke botol. Nah setelah botol itu tutup raput, udah biarin sampai dingin nggak apa-apa. Tinggal kita jejerin aja, kita kapan mau pakai tinggal pakai. Dosisnya itu pakai 1,5 liter. Jadi satu botol itu kalau isi 1,5 liter itu buat 3 tank Pak ya. Nah sebotol itu bisa buat 3 tank. Itu bisa awet Pak. Itu cara untuk mengawetkan pestisida nabati kita gratis, nggak beli, tapi bisa pakai agak lama. Sampai 3 bulan dia mampu bertahan sebagai pestisida nabati. Itu. Tapi kalau mau langsung tumbuk, bahan tadi Pak. Tumbuk langsung, ambil airnya, dosis dengan 1 liter tapi Pak. Dosisnya 1 liter per tank. Itu semprot langsung bisa. Itu 3 hari akan menjadi racun. Setelah 3 hari ke sana dia jadi nutrisi buat tanaman itu supaya sehat. Itu fungsinya. Selain untuk racun, tetapi nggak ada efek negatif ke tanamannya. Justru makan jadi jamu. Sehingga tanaman itu bisa subur tanpa ada kendala. Itu yang saya sudah alami dan itu yang sudah saya praktekkan di kehidupan pribadi saya, di pertanian saya sendiri. Makanya saya sudah bertahun-tahun ini nggak pernah beli racun Pak. Sebenarnya saya paham racun, tapi obat-obat di toko saya paham, tapi saya udah gak pernah beli. Nah bikin sendiri itu Pak tentang pestisida. Ngobrol aja Pak kita kalau ada yang perlu ditanyain kurang paham. Walaupun gak bisa langsung bapak-bapak praktekkan, minimal cerita ini sedikit membekas ke bapak dan untuk bisa ditularkan lagi ke anak cucu kita gitu Pak. Itu kalau untuk ngusir tikus itu gimana? Nah, tikus itu sebenarnya Pak hanya hidungnya saja yang bisa kita supaya dia itu nggak mau makan. Karena mau pahit sepahit apapun dimakan. Oh racun juga dimakan sama dia walaupun mati. Tapi saya pernah konsultasi dari Dirjen waktu itu, dia ahlinya tikus. Kebetulan datang ke Palas ketemu sama saya. Dia bilang yang bisa mengatasi tikus itu hanya
pertama kalau yang ada langsung di lahan, hidung penciumannya kita rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, lawan jenisnya atau bukan lawan jenis, lawan predatornya. Ular, burung hantu dan lain-lain. Itu nambah susah sekarang kan. Ular aja susah. Burung hantu aja susah sekarang. Harus bikin rubuha tuh juga nggak efektif kalau nggak kompak. Kalau di Lampung Tengah memang berhasil, Pak. Lampung Timur berhasil. Kawan itu dia bukan dari pemerintah atau dia pribadi sekarang punya sekitar 100 rubuha dan itu hampir isi semua burung hantunya. Tapi diterapkan kita di kita nggak jadi, Pak. Nggak jadinya apa? Satu ya nggak konsisten, nggak nambah banyak, malah cuma 1-2 doang mah nggak jadi. Tetap ada juga pemburu juga kadang-kadang dimatiin burung hantunya kadang-kadang itu kan, apalagi deket walet kan pasti habis itu tembakin. Nah Pak, kalau masalah tikus hidungnya dirusak, saya tadi hari tadi pagi tadi ketemu kawan padi habis kena tikus. Nah malam ini mungkin masih dipraktekkan, mudah-mudahan malam ini dipraktekkan. Jadi saya suruh rebus serai merah itu ditumbuk direbus ya, setelah umum itu masukin kapur barus. Kapur barusnya berapa? Dari 5 liter kasihlah 20 butir. Aromanya kita rusak. Jadi semprotkan ke lahan kita. Itu mau dingin 5 hari 3 hari juga nggak apa-apa, silakan. Kalau ada lagi campur ini kayu cap kampak minyak angin itu. Kalau nggak minyak apalah yang kira-kira bau yang bisa ngusir lah. Jelengo itu sih sebenarnya. Kalau ada tuh jelingo. Minyak serintil. Itu disemprotkan Pak, tapi harus rajin. Ya, disemprotkan di 2 hari sekali. Malam ini semprot, besok enggak, malam besok semprot terus. Tapi di keliling kita aja, nggak usah harus semuanya. Di lahan-lahan kita yang memang spot-spot tikus gitu kan. Jalan yang arah ke tempat kita semprot kayak gitu. Dia itu kan udah masuk ke ini Area lokasi. udah semprot aja semua Pak, terus digusek aja terus. Itu obatnya nggak beli Pak, gratis, bikin sendiri aja. Kapur barus sama godokan serai. Itu yang sudah saya praktekkan di Bali Agung. Kawan itu alhamdulillah tetangganya habis, punya dia aman. kalau yang itu belalang sangin itu aku pakai kapur barus sama beli di warung makanya. Nah, Dia pedes matanya. Jatuh mati. Oh, tiba-tiba lombok. itu Pak. Jadi tikus itu memang momok bagi petani padi. Tapi solusi yang paling tepat itu ya kalau memang disemprot nggak bisa, cuma satu Pak, tanam bebek. Kalau bebek itu, kalau tempat saya itu ketika padi umur di sini kan nggak rawan banjir ya, rawan banjir nggak? Banjir ketika hujan aja. Hujan aja kan. Tapi kan kalau kayak kalau tempat saya kalau udah banjir kayak laut Pak. Oh, iya. Tanam bebek hilang bebeknya. Kebetulan waktu itu saya gaduh MT3. Saya kakak bertiga lah saya. Ya, saya nanam bebek, yang lain gak ada nanam padi Pak, gak ada. Saya cuma bertiga aja. Ya saya masukin 1/4 hektar itu 25 ekor. 25 ekor hanya untuk pertama ngusir tikus. Hama dan penyakit itu nggak nyemprot saya Pak, kayak lembing dimakan, kelaper dimakan. Gitu. Sampai padi saya umur keluar mulai turun, bebek itu udah mulai gede, baru saya giring. Udah mulai panen lah, mau udah deket kuning-kuning lah. Jadi si bebek udah gede, dia udah mulai loncat-loncat, mulai makanin padi tuh. Baru saya geser, saya jual 25.000 per ekor. Tapi saya bebek itu bukan untuk ternak, bukan, hanya untuk supaya nggak ada tikus sama hama dan yang lainnya gitu. Itu sih kalau menurut saya, kalau untuk paling efektif. Profesor dimanapun pasti bilangnya itu.